bertemu dia, temaniku sepanjang waktu, sembuhkan lukaku. Mungkinkah ku akan bahagia? Apakah dia kan sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Puskesmas Tanjung Enim melaksanakan kegiatan audit maternar perinatal di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Audit maternal perinatal adalah suatu kegiatan yang menelusuri kembali sebab kesakitan dan kematian ibu dan bayi dengan tujuan mencegah kesakitan dan kematian yang akan datang, serta dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Kegiatan ini diselenggarakan bersama dengan dokter puskesmas, bidan koordinator, tim audit internal, bidan desa, serta kader kesehatan di Desa Keban Agung. Selain membahas permasalahan kesehatan ibu, pertemuan ini juga sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan bagi bidan di desa tentang penanganan keselamatan ibu dan bayi saat proses persalinan. Tujuan dilaksanakannya audit maternal perinatal antara lain: 1. Menentukan sebab dan faktor terkait dalam kesakitan dan kematian ibu dan perinatal, yaitu 3 terlambat dan 4 terlalu. 2. Memastikan di mana dan mengapa berbagai sistem dan program gagal dalam mencegah kematian. 3. Menentukan jenis dan intervensi dan pembinaan yang diperlukan. Audit maternal perinatal sendiri di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1997, namun dirasa belum berdampak pada perbaikan kesehatan mental dan perinatal. Ada beberapa kendala yang menghambat keberhasilan program tersebut, antara lain implementasi di lapangan sangat bervariasi, dan di beberapa daerah pelaporan pelaksanaan audit maternal perinatal tidak terdokumentasikan dengan baik. Banyak daerah yang belum mempunyai tim pengkaji dan hasil pengkajian masih sebatas menjadi dokumen dan belum ditindaklanjuti, serta rekomendasi belum dilaksanakan dengan optimal di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan tugas bersama. Kementerian Kesehatan selaku leading sector tidak dapat bekerja sendiri, walaupun Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan buku pedoman AMP sebagai acuan bagi pelaksana program dengan mengoptimalkan program tersebut. Namun, dukungan dan peran aktif dari lintas sektor, lintas program, organisasi profesi dan organisasi lainnya sebagai mitra dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Audit maternal perinatal sebagai bagian dari kegiatan audit medik perlu dilakukan sebagai upaya menerapkan etika kedokteran dan melindungi pasien. Tujuan dari audit medik juga bukan merupakan upaya memberikan sanksi, melainkan merupakan cara dan alat evaluasi pelayanan medik untuk menjamin pasien dan masyarakat pengguna bahwa mutu pelayanan yang tinggi perlu ditegakkan sebagai sasaran yang harus dibina secara terus-menerus. Secara umum, setiap daerah telah melakukan kegiatan AMP setiap tahun. Pertemuan khusus untuk membahas kegiatan tersebut juga telah rutin dilakukan. Namun, pada beberapa kota atau kabupaten, penyebab kematian sering terjadi secara berulang-ulang. Bila melihat dari penyebab kematian ibu dan bayi, maka tercatat bahwa penyebab utama kematian seperti perdarahan, hipertensi, infeksi, abortus pada kematian ibu dan anak seperti BBLR, asfiksia, infeksi, dan lain-lain, sebuah kondisi medis yang sebenarnya dapat dicegah dan diatasi. Sehingga tentunya menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan kualitas pelaksanaan AMP? Bagaimana rekomendasi yang dihasilkan? Apakah rekomendasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan? Dan terakhir, apakah rekomendasi telah dilaksanakan dengan baik?
Dengan adanya AMP ini diharapkan mutu pelayanan terhadap ibu dan bayi semakin meningkat sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat diturunkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak-hak pasien. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan audit maternal perinatal dilakukan sebagai berikut. 1. Peningkatan mutu pelayanan KIA dilakukan secara terus-menerus melalui program Jaga Mutu Puskesmas. Di samping upaya perluasan jangkauan pelayanan, upaya pengendalian dan peningkatan mutu antara lain dengan melaksanakan kegiatan audit perinatal. 2. Meningkatkan fungsi kabupaten atau kota sebagai unit efektif yang mampu memanfaatkan semua potensi dan peluang yang ada untuk meningkatkan pelayanan KIA di seluruh wilayahnya. 3. Adanya peningkatan kesinambungan pelayanan KIA di tingkat pelayanan dasar seperti puskesmas dan jajarannya, serta di tingkat lanjutan primer rumah sakit kabupaten atau kota. 4. Peningkatan kemampuan manajerial dan keterampilan teknis dari para pengelola dan pelaksanaan program KIA melalui kegiatan analisis manajemen dan pelatihan klinis. Strategi yang diambil dalam menerapkan AMP antara lain: 1. Semua kabupaten kota sebagai unit efektif dalam peningkatan pelayanan program KIA secara bertahap menerapkan kendali mutu yang antara lain dilakukan melalui AMP di wilayahnya ataupun diikutsertakan di kabupaten atau kota lain. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota berfungsi sebagai koordinator fasilitator yang bekerja sama dengan rumah sakit kabupaten atau kota dan melibatkan puskesmas dan unit pelayanan KIA swasta lainnya dalam upaya kendali mutu di wilayah kabupaten atau kota. 3. Di tingkat kabupaten atau kota, perlu dibentuk tim AMP yang selalu mengadakan pertemuan rutin untuk menyeleksi kasus, membahas dan membuat rekomendasi tindak lanjut berdasarkan temuan dari kegiatan audit dan adanya penghargaan serta sanksi bagi pelaku. 4. Perencanaan program KIA dibuat dengan memanfaatkan hasil atau temuan dari kegiatan audit sehingga diharapkan berorientasi kepada pemecahan masalah setempat. 5. Pembinaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota bersama-sama rumah sakit yang dilaksanakan langsung pada saat audit atau secara rutin dalam bentuk yang disepakati oleh tim AMP. Langkah-langkah dari kegiatan audit maternal perinatal di tingkat kabupaten kota adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan tim AMP. 2. Penyebarluasan informasi dan petunjuk teknis pelaksanaan AMP. 3. Menyusun rencana kegiatan atau POA AMP. 4. Orientasi pengelola program KIA dalam pelaksanaan AMP. 5. Pelaksanaan kegiatan AMP. 6. Penyusunan rencana tindak lanjut terhadap temuan dari kegiatan AMP oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota bekerjasama dengan rumah sakit. 7. Pemantauan dan evaluasi. Pada tingkat puskesmas, pelaksanaan AMP adalah sebagai berikut. 1. Menyampaikan informasi kepada staf puskesmas terkait mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA melalui kegiatan AMP. 2. Melakukan pencatatan atas kasus kesakitan dan kematian ibu serta perinatal dan penanganan atau rujukan untuk kemudian ditindaklanjuti ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. 3. Mengikuti pertemuan AMP di kabupaten atau kota. 4.
melakukan pelacakan sebab kematian ibu atau perinatal selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima laporan. Informasi ini harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan. Temuan autopsi verbal akan dibicarakan dalam pertemuan audit di kabupaten atau kota. Kelima, mengikuti atau melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan KIA sebagai tindak lanjut dari kegiatan audit. 6. Membahas kasus pertemuan AMP di kabupaten atau kota. 7. Membahas hasil tindak lanjut AMP non-medis dengan lintas sektor terkait. Dalam melaksanakan kegiatan AMP ini terdapat beberapa azas, yaitu 1. No name, tidak menyebutkan identitas. 2. No shame, tidak mempermalukan. 3. No blame, tidak menyalahkan. 4. No pro justisia, tidak untuk kepentingan peradilan. Dan yang terakhir yaitu untuk pembelajaran. Adapun langkah-langkah dari kegiatan AMP adalah 1. Kegiatan penelusuran sebab-sebab kesakitan atau kematian maternal dan perinatal dengan maksud untuk mencegah terjadinya kesakitan atau kematian serupa di masa mendatang. Langkah kedua, petugas kesehatan melakukan identifikasi faktor yang dapat dicegah pada kematian atau kesakitan maternal dan perinatal atau neonatal, yaitu A. Masalah yang berhubungan dengan pasien seperti situasi pribadi, keluarga, lingkungan atau komunitas, termasuk masalah sosial ekonomi dan perilaku keluarga. B. Masalah manajemen pelayanan seperti transport, hambatan pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani kesulitan emergensi, kurangnya petugas, ketersediaan obat, alat, dan sarana kesehatan. C. Masalah pemberian layanan kesehatan seperti penegakan diagnosis, penata laksanaan, pemantauan, rujukan, pemantauan lanjutan, serta komunikasi antara pasien dan petugas maupun antar petugas memberikan pelayanan kesehatan. Untuk ini diperlukan A. Pencatatan dan pelaporan kematian dan kesakitan maternal dan perinatal yang menyeluruh. B. Pengisian rekam medis yang lengkap, benar dan tepat di institusi pelayanan kesehatan termasuk di bidan desa. C. Pelacakan sebab kematian oleh petugas puskesmas dengan cara otopsi verbal. D. Identifikasi faktor-faktor non-medis termasuk informasi rujukan dan masalah sosial ekonomi keluarga. Kasus kematian dapat terjadi di masyarakat atau di sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah bersalin, bidan di desa, dan rumah sakit. Oleh karena itu, sumber informasi dapat berasal dari laporan masyarakat, termasuk dukun, laporan puskesmas, dan rumah sakit. Kematian di rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Seluruh kematian tersebut akan dilaporkan dengan menggunakan formulir pemberitahuan kematian maternal maupun perinatal neonatal. Formulir selambat-lambatnya harus dikirimkan oleh bidan desa atau rumah sakit bersalin, puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya 3 hari setelah terjadinya kematian. Untuk daerah yang sulit, diperlukan mekanisme sendiri, mungkin dapat dilakukan melalui telepon, SMS, maupun internet. Begitu laporan kematian diterima, puskesmas, kecamatan, dan bidan desa yang ditunjuk dapat segera melakukan pengumpulan data menggunakan formulir OVM dan OVV, serta melaporkan hal tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Bila kematian terjadi di fasilitas kesehatan, kecuali rumah sakit, bidan koordinator juga dapat langsung mengumpulkan data dengan menggunakan formulir rekam medik maternal atau rekam medik perinatal serta langsung melaporkannya.
Formulir-formulir tersebut dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setiap awal bulan sebagai rekapitulasi kematian maternal dan perinatal yang terjadi pada bulan sebelumnya. Informasi-informasi dari formulir tersebut di atas akan direkapitulasi menggunakan formulir data kematian maternal perinatal di tingkat kabupaten kota. Formulir OVM dan OVV yang telah diisi untuk semua kematian akan dikirim ke Sekretariat AMP di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Formulir RMM atau RMV yang telah diisi untuk semua kematian akan dikirim ke Sekretariat AMP Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tiga itu dukun ya. Yang Nomor tiga tiga. beda. Oh, yang nomor berapa? Yang nomor ketiga, Rejo. Ya beda. Oh, jadi anaknya lanang nggak lo? umurnya? Dua siko. Nomor 3 tuh. Iya. Terus 10 lah. 10 tahun ya. Berarti Nomor 1 betino, lanang ya. Nomor dua betina. Oh, nomor 2 betino, nomor 1 lanang, nomor 3 lanang. Yang ini? Yang empat lanang. Yang 4 ini lanang. Oh, sehat Pak ya? Yang ini ya? masuk tadi masih dalam. Masih inkubator, Bu. Masih Oh, masih sisa inkubator. Jadi siapa yang nungguin? Anak yang bujang. Kakaknya. Oh iya ya, adiknya ya nggak bisa ya. Jadi Pak, ibu itu kan dari 10 tahun ke bayi nih, itu BKB nggak sebelumnya tuh? Atau gagal KB itu sebetulnya sampai BKB. BKB? Sudah kayak yang terakhir ini. KB itu. Buat tadi lupa. Demikianlah pelaksanaan audit maternal perinatal kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.